Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama dengan para tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat disabilitas. Kita tidak punya waktu banyak, maka saya sebagai moderator ingin mengajak kita semua untuk mengambil masing-masing insight daripada tokoh-tokoh yang kita miliki. Saya akan perkenalkan di sini adalah yang hadir para kader PKS yang memiliki anak-anak disabilitas dengan berbagai ragamnya. Dan Bapak Ibu sekalian, hadir di sini pula para pimpinan organisasi disabilitas yang ada di Indonesia yang cukup tua usianya, dan juga alhamdulillah insight yang kita ingin ambil pada pagi hari ini mulai dari Ibu Rani sebagai tamu kita yang insya Allah sebentar lagi menjadi kader PKS. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau adalah seorang yang aktif dalam menggerakkan teman-teman disabilitas lainnya, khususnya perempuan ya. Ya, karena beliau difabel gitu ya, trainer. Jadi memang beliau menggerakkan perempuan-perempuan disabilitas untuk mulai mandiri melalui wirausaha, ya wirausaha. Dan itulah yang sekarang ini ingin kita bicarakan tentang bagaimana para disabilitas harus mandiri, ya melalui dilibatkannya dalam ekosistem wirausaha yang selama ini tidak pernah dilibatkan. Kemudian Ibu Neti Prastiani, beliau ini tadinya adalah Menteri Sosialnya PKS. Jadi masyarakat rentan itu sudah biasa, mulai dari anak, orang tua, kemudian juga disabilitas dan perempuan. Jadi sudah kenyang, beliau ini pernah jadi istri gubernur di Jawa Barat selama 2 periode. Masyarakat Jawa Barat kita tahu sendiri ya bagaimana kondisinya yang sangat beraneka ragam. Masyarakat rentannya cukup tinggi dan itu semua sudah beliau hadapi. Kebetulan saya juga mendampingi beliau dikit-dikit ya dari Bekasi, dikit-dikit mendampingi beliau. Dan yang terakhir kita punya Pak Cahyadi. Beliau adalah pemerhati ketahanan keluarga. Beliau menilai keluarga adalah bagian paling penting dari bangsa ini. Kalau bangsa ingin yang baik maka mulailah dari keluarga. Selain itu saat ini beliau dipercaya untuk menjadi Ketua Bidang Kaderisasi untuk anggota Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karenanya kami berharap banyak dari Pak Cah bahwa ternyata kader PKS yang memiliki anak disabilitas jumlahnya mencapai 2% dan diantaranya yang hadir di sini. Tepuk tangan buat kita semua, Masya Allah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan persilahkan dimulai dari Bu Rani dulu ya Bu Neti. Baik, silahkan Bu Rani, saya sampaikan dulu mikrofonnya sudah? Sudah ada. Hatur nuhun Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Haji Neti, ke Ibu Nurindah ya bahwa sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini dan berbagi tentunya. Dan pastinya saya ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional untuk semua Bapak Ibu dan adik-adik semua yang hadir di sini. Saya sudah 2 kali ya alhamdulillah berada di sini, yang artinya PKS itu kan banyak ruang sebetulnya untuk kami para penyandang disabilitas yang tentu saja kami sangat apresiasi Ibu. Dan salah satunya ini Iqbal juga dalam organisasi kami, yayasan kami yang selalu saja aktif gitu ya. Mungkin saya akan di sini berbagi sedikit Ibu bahwa saya membangun sebuah komunitas penyandang disabilitas di mana yang utamanya adalah program pemberdayaan. Yang pertama kali saya lakukan adalah
misi dan visinya gitu ya Bu ya, adalah mengubah paradigma dulu, mengubah mindset dan sudut pandang khususnya untuk kami. Jadi internal, tidak eksternal dulu, internal bahwa kami para disabilitas sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, bahwa kami tidak lagi menjadi objek untuk charity saja. Kami itu selalu, saya khususnya mengajak teman-teman untuk lebih semangat menjadi subjek, menjadi pelaku gitu ya, menjadi seseorang atau sosok yang berdaya. Yang tentu saja yang paling penting adalah di sektor ekonomi gitu ya. Jadi saat ini teman-teman disabilitas sudah banyak merubah cara pandangnya dan prinsip hidupnya, bahwa kami tidak saja menunggu santunan. Namun apa yang kita bisa, yang kita mampu, kita punya potensi apa, dikembangkan dan dimaksimalkan. Dan tentu saja komunitas kami itu juga menyesuaikan kondisi teman-teman dengan banyak ragam disabilitas dan kemampuan masing-masing. Jadi tidak dipaksakan gitu ya. Yang bisanya A tidak dipaksakan B, yang bisanya B tidak bisa dipaksakan C. Nah, biasanya saya pun melibatkan bunda-bundanya. Jadi kami itu di dalam komunitas penyandang disabilitas tidak berdiri sendiri ya Bu ya, tetapi pastinya yang paling utama adalah keluarga pendamping disabilitas yang dimana selalu mendampingi kami ya. Saya juga yang kemana-mana selalu didampingi suami saya, karena memang penyandang disabilitas khususnya mungkin yang terkendala dalam mobilitas membutuhkan pendampingan itu. Dan juga bunda-bunda yang ada dalam komunitas kami juga cukup banyak dari berbagai ragam disabilitas. Next boleh. Mungkin saya akan memperlihatkan sedikit slide-nya saja. Ini beberapa teman-teman yang ada dalam komunitas kami, yayasan kami, lembaga kami ya. Di atas ini dari teman-teman SLB yang kemudian belajar membuat batik. Dan batiknya ini salah satu yang saya pakai Bu. Jadi kemana-mana saya dengan bangga memakai batik tulis hasil dari teman-teman disabilitas di Tambun Bu. Dan alhamdulillah ini juga sudah punya prestasi gitu Bu. Setiap lomba atau bisnis kompetisi saya memperkenalkan, dan alhamdulillah kemarin menjadi juara juga gitu, alhamdulillah. Selanjutnya ini bunda-bunda yang memiliki anak disabilitas dan juga disabilitas, ini teman-teman perempuan disabilitas, kami juga membuat kue kering Bu. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memesan untuk paket-paket biasanya Bu, paket lebaran, paket Natal dan lain-lain. Teman-teman ini kita berikan pelatihan dulu. Jadi tidak serta-merta teman-teman kita berdayakan, namun dari awal dulu kita berbasis pelatihan. Setelah pelatihan kemudian kita asah dan kita terus latih untuk kemudian bisa menjadi seseorang yang mandiri dalam kewirausahaannya. Ini di sebelah mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, Mbak Angki, staf kepresidenan, yang dimana setiap kami bazar alhamdulillah suka memborong produk kami. Boleh next lagi. Nah, kemudian ini biasanya kami lakukan di sebuah rumah ya, tempat workshop kami untuk melakukan pelatihan dan juga berproduksi. Selanjutnya boleh next lagi. Nah, untuk tujuannya itu pastinya ya Bu ya, nomor satu Bapak Ibu semuanya, kita ingin teman-teman disabilitas itu menjadi mandiri. Di mana mandiri tentu saja segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan punya kebermanfaatan untuk kita lingkungan sekitarnya begitu. Seperti kita ketahui ya, memang untuk mendapatkan pekerjaan itu kita itu tantangannya berlapis gitu ya. Jadi saya juga
memberikan pemahaman kepada teman-teman muda khususnya disabilitas. Kan banyak yang menunggu terus gitu, menunggu kapan kerja. Saya kemudian mengajak mereka untuk tidak terus menunggu. Lakukan saja apa yang bisa dilakukan dulu, yang insya Allah nanti rezeki atau pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Tentunya dengan kami terus melakukan juga, berproses juga. Karena kami juga membantu memasukkan teman-teman disabilitas muda khususnya yang usia produktif untuk bekerja. Tetapi namun yang terkendala mendapatkan pekerjaan, kita membuka lapangan kerja sendiri. Seperti itu. Boleh next lagi? Ini beberapa kegiatan yang kami lakukan juga. Visi kami itu membangun UMKM inklusif berbasis komunitas. Jadi program unggulan kita itu tentunya pelatihan keterampilan dan kita akan mentorin juga, kemudian akses pasar digital juga. Kami bantu untuk memasarkan juga, dan alhamdulillah ada juga kami bantu untuk akses permodalan. Kami bekerja sama dengan Basnas, kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan beberapa kementerian sosial juga, di mana kami juga membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan modal usaha. Tapi bukan sistem pinjaman ya Bu ya, hibah, namun ada monitoring, ada evaluasi supaya betul-betul modal yang diterima itu berdampak gitu ya. Oke, next lagi. Nah, apa yang kemudian saya lakukan, kami lakukan tentunya berupaya untuk bisa berjejaring, berupaya untuk bisa berkolaborasi dan mendapatkan dukungan. Karena kami tidak bisa sendiri ya. Kita ada bersama pemerintah juga, swasta, komunitas, akademisi, dan mudah-mudahan nextnya adalah dengan PKS ya Bu. Untuk bersama berkolaborasi mengembangkan kewirausahaan mungkin untuk teman-teman disabilitas lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya teman-teman yang kader nih, yang lain kayaknya cemburu juga gitu ya, pengen juga dapat gitu ya. Kemudian juga kita melakukan pastinya branding ya, kita harus juga memiliki produk yang baik, produk yang bagus, kualitas yang maksimal. Kita tidak mengutamakan kedisabilitasan kita untuk berjualan atau berbisnis atau berwirausaha. Kita tidak kemudian meminta orang membeli karena kasihan ya, tetapi nomor satunya produk kita harus bagus, jasa kita harus bagus ya, harus maksimal pelayanannya. Karena kami juga membuka sebuah usaha jasa laundry, di mana kami punya tujuan membuka laundry cabang yang banyak di setiap kecamatan atau bahkan desa, supaya bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk teman-teman disabilitas lebih banyak lagi. Karena saya kira laundry itu tidak terlalu sulit untuk diajarkan. Jadi waktu sebentar untuk belajar bisa langsung tuh menghasilkan uang. Tapi kalau mungkin pelatihan-pelatihan lain agak lama gitu ya. Teman-teman tuh tersaringnya sedikit yang bisa. Tapi kalau laundry dari 100% latihan bisa jadi 99% itu bagus hasilnya gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu tujuan kami yang namanya Disproman Laundry. Sudah ada beberapa di Kabupaten Bekasi yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang lain tanpa harus punya ijazah, karena banyak ya, tidak bisa kita pungkiri teman-teman juga banyak yang ijazahnya itu Bu saya nggak sampai SMP, Bu saya nggak sampai SMA, Bu anak saya mau kerja. Nah mungkin hal ini yang bisa kemudian menjadi salah satu solusi ya, supaya teman-teman yang tadinya di rumah saja bisa lebih produktif begitu. Boleh next lagi. Nah mungkin ini beberapa sih ya yang mungkin terakhir aja untuk beberapa penghargaan yang kami terima. Boleh next juga. Alhamdulillah saya sudah 2 kali dinobatkan menjadi perempuan inspiratif di Kabupaten Bekasi. Dan kemudian juga seperti yang tadi disampaikan, saya pernah juga terpilih untuk delegasi di Nepal mewakili perempuan dari Indonesia. Saya memang lebih berfokus kepada keperempuanan karena saya juga ketua organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Kabupaten Bekasi.
Namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga banyak. Salah satunya Iqbal ya. Iqbal juga udah beberapa kali mendapatkan dukungan dan bantuan gitu ya. Karena saya ada juga Yayasan Disproman Indonesia, Disabilitas Produktif dan Mandiri, di mana di situ banyaknya adalah laki-laki. Next lagi Kakak. Nah ini beberapa yang sudah kami buka, sekarang sedang membuka kios di Green Market Jababeka sebelah Sekolah Al-Azhar. Kami punya ada 10 kios yang akan kami berdayakan teman-teman disabilitas di situ. Satu kiosnya kemungkinan ada 2 orang penyandang disabilitas. Namun saat ini baru 3 yang terbuka Bu, karena masih mencari modalnya Pak gitu. Kiosnya udah ada, tempatnya udah ada, nyaman dan akses gitu. Namun ya harus struggle juga nih. Kami sekarang baru membuka 3 atau 4 kios. Mudah-mudahan kedepannya bisa kebuka semua gitu. Oke, next lagi. Next lagi. Nah, ini beberapa penghargaan yang sudah kami terima. Kami juga ada di UMKM naik kelas, sempat juga kemudian kemarin di Hotel Kempinski dari Dana juga kami juara juga. Itu dari perusahaan Kairo Mesir dan ini dari Jepang. Jadi ada beberapa, alhamdulillah kami sudah mendapatkan apresiasi dari beberapa lembaga perusahaan. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf bila kepanjangan sedikit untuk berbagi saja. Hatur nuhun. Terima kasih Mbak Rani, tepuk tangan buat Mbak Rani sebagai motivasi buat kita semua bahwa disabilitas harus berdaya dan mandiri. Walaupun beliau daksa, namun tidak menutup kemungkinan untuk yang disabilitas mental, intelektual juga berdaya. Dan yang saya garis bawahi di sini dari apa yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa disabilitas itu tidak lepas dari peran keluarga, Pak Cah. Jadi mereka anak-anak ini, teman-teman disabilitas erat dengan keluarga. Seperti Mbak Rani kalau naik mobil ini digendong mesra oleh suaminya. Tepuk tangan dulu, Pak. Belum pernah lihat ya kalau beliau menggendong Mbak Rani, itu luar biasa, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang saya garis bawahi juga adalah untuk disabilitas muda, jangan menunggu pekerjaan. Mulai apa yang kamu bisa melalui usaha dan wirausaha, beliau mengajak. Jadi jangan nunggu kerja di kantoran gitu maksudnya, di pabrik dan sebagainya. Dan Mbak Rani, MBG juga membuka tenaga kerja disabilitas. Jadi jika adik-adik ada yang ingin bekerja, apakah di MBG itu ada bagian cleaning, ada bagian plating ya, mungkin bisa juga mendaftar ke dapur-dapur MBG di sekitar kita. Kemudian berikutnya kita berikan pada Bu Neti, beliau apa nih yang akan dilakukan PKS untuk mewujudkan disabilitas yang mandiri. Silakan Bu Neti. Iya, terima kasih Kak Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cah, Teh Rani dan juga Ibu Bapak, anak-anakku sekalian. Saya nggak akan berpanjang kalimat karena tadi sebetulnya di awal sudah banyak yang saya sampaikan terkait komitmen PKS ya. Karena yang saya garis bawahi dari Teh Rani tadi, yang harus kita lakukan adalah perubahan paradigma, betul ya? Betul. Jadi tadi ditegaskan juga oleh Pak Presiden bahwa Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 itu mengubah paradigma dari charity base pada right base ya, pada pemenuhan hak. Nah, oleh karena itu Pak Cah, sengaja kami ingin membangun kolaborasi. Saya berterima kasih Pak Cah hadir sebagai Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai, kemudian dari Bumkraf juga hadir, BPK juga hadir. Menurut saya kita nggak bisa sendirian ya Teh Rani ya untuk bisa melejitkan potensi yang sangat beragam dari teman-teman dan anak-anak penyandang disabilitas. Yang jelas hari ini atas arahan Pak Presiden, bidang baru yang namanya pembinaan masyarakat rentan dan disabilitas ingin berkolaborasi dengan Pak Cah dan juga bidang badan lainnya yang hadir pada hari ini. Kita ingin menghapus stigma ya
kemudian mulai mengedukasi masyarakat ya, bahwa tidak ada lagi orang tua yang menyembunyikan, tidak ada lagi orang tua yang menganggap aib, kutukan dan seterusnya, dengan meluncing tadi alhamdulillah sudah diresmikan secara langsung oleh Pak Presiden, yaitu akses PKS ya. Jadi sebagaimana yang juga diharapkan oleh teman-teman disabilitas bahwa harus ada akses ya, aksesibilitas ke berbagai ruang kehidupan. Nah, akses ini sebetulnya akronim, A-nya itu dari gerakan, kemudian S-nya itu sayangi ya, E-nya itu rentan, S-nya bagian belakang S dari disabilitas. Jadi alhamdulillah bertepatan dengan Hari Peringatan Disabilitas Internasional hari ini, Pak Presiden sudah mencanangkan kita akan terus mengedukasi masyarakat lewat gerakan sayangi rentan dan disabilitas atau akses PKS ya. Nah, tentu saja ya, boleh tepuk tangan dulu. Tentu saja ini bukan sekedar gerakan, tapi kita ingin gerakan ini membawa ide dan juga langkah-langkah yang konkret ya, bahwa kalau kemudian masih banyak kekerasan yang menimpa anak-anak penyandang disabilitas, sahabat disabilitas, maka kita kemudian mencoba untuk merangkumnya dalam beberapa kata nih Teh Rani, agar apa? Agar masyarakat lebih mudah ya. Kalau ditanya kita harus apa sih kepada teman-teman disabilitas, maka kita kemudian merangkumnya dengan kata saklip gitu ya, saklip gitu. Gimana? Coba saklip. Nah, itu sebetulnya singkatan yang kepanjangannya, sa-nya itu sayangi, K-nya itu kenali, L-nya itu, li-nya itu adalah libatkan, P-nya penuhi. Sayangi, kenali, libatkan, dan penuhi. Kenapa perlu tagline saklip? Karena masih banyak orang yang memandang remeh dan kemudian merendahkan ya, atau memandang sebelah mata, sehingga kata sayangi ini ingin menjadi satu simbol bahwa empati itu harus lahir dari hati ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita semua disatukan ya, hati-hati kita disatukan untuk bisa menyayangi kelompok rentan dan disabilitas. Kemudian K-nya kenali. Saya banyak belajar dari Kak Nun ini Pak Cah ya, karena beliau tadi saya sebutkan sebagai praktisi ya, orang tua yang sejak Basima lahir sudah belajar jatuh bangun, sudah berurai air mata dan seterusnya ya. Nah, K-nya itu kenali. Kadang kita nggak mengenali apa sih tadi jenis disabilitas apa, kebutuhannya apa begitu. Nah, sehingga tadi juga gayung bersambut ya dengan Teh Rani. Ya, kita petakan dulu jenis disabilitasnya, ada yang kebutuhannya A jangan dikasih B ya. Nah, kenali jenis disabilitasnya. Kalau kita sudah mengenali, tentu mudah-mudahan akan lebih mudah ketika kita memberikan ruang atau akses ya. Nah, li-nya itu libatkan. Nah, libatkan ini penting. Kenapa? Karena self confident, percaya diri, kemudian juga capaian itu baru akan diperoleh kalau memang sudah ada ruang yang diberikan ya, pelibatan ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kemudian kita undang beberapa pelaku usaha. Tadi saya sebutkan ada Difabis, kemudian tadi ada siapa Kak Nun yang ADHD? Amel. Ya, Amel ini membuka mata hati kita bahwa ternyata ada banyak ragam disabilitas yang memang kita harus melibatkan agar mereka memiliki self confidence. Dan terakhir penuhi, karena memang paradigma undang-undang disabilitas ini adalah right based, bukan lagi menunggu santunan tadi ya Teh Rani bilang. Berarti kita harus mulai memenuhi haknya ya. Dan hak ini fundamental ya, bukan sekedar hadiah di Hari Disabilitas Internasional, tapi memang harus dikawal dalam berbagai kebijakan. Kita awasi aturan turunannya, karena saya juga hari ini di Komisi 9 Ibu dan Bapak pasti tuntutan masyarakat gimana nih Kemnaker bisa nggak menyediakan lapangan kerja, memastikan implementasi undang-undang disabilitas ini 1% buat
swasta, 2% untuk instansi pemerintah, BUMN dan seterusnya. Itu berjalan enggak ya? Tapi yang jelas saya juga membuka kepada Ibu dan Bapak, jika memang ada kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan pelatihan Teh Rani, maka Pak Menteri melalui Balai Besar Bina Pelatihan dan Produktivitas yang ada di Bandung, di Makassar, di Medan dan seterusnya, itu memberikan paket-paket pelatihan yang sifatnya customized. Jadi kalau ada teman-teman disabilitas berkelompok sampai 16 orang, itu nanti akan difasilitasi dengan pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ya. Jadi mudah-mudahan hari ini menjadi momentum bagi kita, menjadi langkah pertama bagi kita untuk membangun kolaborasi melalui akses PKS Saklip begitu ya. Coba Ibu Bapak ya, kalau kita bilang akses PKS Saklip, ya Saklip gitu ya. Kalau Pak Cah Saklip gitu kan. Ya. Ya, akses PKS Saklip. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan kerja-kerja kolaboratif lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dan apresiasi ya buat Bu Neti yang sudah meng-create sebuah gerakan nasional untuk seluruh kader PKS, juga seluruh masyarakat Indonesia, sesederhana Saklip. Katanya mengundang disabilitas itu ribet. Harus ada juru bahasa isyarat, harus ada guiding block, harus ada apa lagi Bu? Harus ada ruang tenang. Tapi sama aja mengundang orang biasa juga ribet, iya enggak? Nah, ribet ini hanyalah perbedaan ribetnya. Tapi sebenarnya mau ngurus orang non disabilitas, mau ngurus orang disabilitas itu sama-sama ribetnya. Hanya mungkin yang non disabilitas sudah terbiasa. Nah, yang disabilitas perlu pembiasaan, makanya perlu Saklip ya, melibatkan dalam setiap kegiatan masyarakat. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Neti dengan ide briliannya ini, dengan mencari akronim yang tepat buat kita semua gampang mengingatnya. Mudah-mudahan jadi PR untuk menghafalkan Saklip itu singkatan dari apa. Terima kasih Bu Neti, dan kita lanjutkan dari Pak Cah. Apa kira-kira dari bidang kaderisasi dalam memaknai Hari Disabilitas Internasional ini untuk memastikan bahwa seluruh kader PKS memiliki sikap untuk merubah dari mulai charity based to right based. Silakan Pak Cah. Terima kasih Mbak Nurinda Harahap ya. Beliau yang melontarkan pertanyaan kepada saya, apa hak tarbiyah untuk anak-anak disabilitas yang membuat saya banyak belajar ya. Dan hari ini acara yang digelar oleh DPP Wabil Khusus bidangnya Teh Neti, acara yang mengandung sangat banyak bawang ya. Saya tadi dari Jogja, karena rumah saya Jogja Teh Rani. Saya berusaha untuk mencari tiket pesawat paling pagi, Qadarullah habis. Saya dapatnya pesawat jam 8, Qadarullah pula. Waktu saya berangkat dari rumah menuju ke bandara, saya naik taksi online. Supir taksi itu sejak saya masuk menyapa saya, apa ini Pak Cahyadita Karyawan yang penulis buku itu? Iya. Terus Bapak masih di PKS, kata dia. Saya bilang iya. Terus boleh sambil ngantar saya bercerita, kata dia. Iya silakan. Ceritanya itu intinya dia merasa saya, kata dia, kata Pak supir taksi, merasa disingkirkan, disisihkan oleh teman-teman PKS, kata dia, yang membuat saya sekarang sudah tidak aktif lagi di PKS itu.
Eh, Setiap hari kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sedang menerima tarbiyah langsung dari Allah SWT melalui berbagai titik interaksi kita. Pagi-pagi saya berangkat ke bandara sudah dapat tarbiyah langsung dari Allah SWT melalui seorang supir taksi yang mengingatkan saya tentang makna dari sebuah perasaan ketersingkiran. Saya mencoba menjawab pertanyaan apa yang kemudian bisa kita lakukan terutama oleh para kader PKS di seluruh Indonesia dan para kader PKS yang tersebar di berbagai negara-negara lainnya di luar Indonesia ya, karena sedang belajar di sana. Dan saya sudah meminta kepada kader-kader PKS yang tidak sempat ikut live pada pagi hari ini, nanti kami minta untuk menyimak siaran tundanya. Jadi saya sekarang sedang berbicara kepada semua kader PKS di seluruh Indonesia melalui siaran tunda nanti. Saya merangkum-rangkum dari berbagai hal apa yang dimaksud dengan tarbiyah, pembinaan. Saya menemukan 2 poin penting yang relevan, relate dengan makna peringatan Hari Disabilitas Internasional saat ini. Yang pertama, satu ungkapan oleh para ulama-ulama di bidang pembinaan, ulama-ulama tarbiyah yang menyatakan bahwa tarbiyah hiya al-mu'ayasyah. Tarbiyah itu adalah soal interaksi. Tarbiyah itu bukan soal kamu memberikan materi-materi pembinaan, karena bisa jadi ada beberapa yang kita nggak bisa ngasih ya Teh Nurindah. Karena saya nggak bisa bayangin kalau seorang ibunda memiliki anak tuli, beliau bisa berkomunikasi dengan caranya. Tapi saya misalnya, saya diminta untuk menyampaikan satu tausiah langsung kepada Basimah misalnya, saya tidak bisa. Artinya bukan berarti saya nggak bisa mentarbiyah Basimah hanya gara-gara saya nggak bisa bahasanya. Bukan berarti kita semuanya tidak bisa memberikan hak tarbiyah kepada teman-teman penyandang disabilitas hanya gara-gara kita tidak mengerti bagaimana cara menyampaikannya. Karena tarbiyah itu bukan soal saya menyampaikan materi pembinaan atau seperti kalau kita di pengajian lalu kita menyampaikan materi pengajian. Tapi esensi dari tarbiyah adalah tarbiyah hiya al-mu'ayasyah. Tarbiyah itu adalah interaksi. Jadi melalui proses interaksi itu sudah bisa memberikan nilai tarbiyah yang luar biasa. Dan itulah sebabnya maka orang tua yang mengasihi anaknya itu adalah tarbiyah, karena itu mu'ayasyah. Walaupun orang tua ini mungkin, mohon maaf kalau ada orang tua yang tunawicara misalnya, nggak bisa bicara gitu, bukan berarti dia nggak bisa mentarbiyah, karena tarbiyah adalah mu'ayasyah. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Ini oleh karena itulah tugas dari seluruh kader PKS di seluruh Indonesia, bahwa kita bisa melakukan dan memberikan hak-hak pembinaan itu apabila Anda terlibat, Anda mu'ayasyah, berinteraksi. Jadi jangan asing dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas. Sapa mereka, bertemu mereka, berinteraksi dengan mereka, itulah tarbiyah. Tadi cerita pengantar saya tentang seseorang yang merasa tersingkirkan. Coba perhatikan bahwa gara-gara teman-teman tidak lagi datang kepada dirinya, dia merasa tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PKS. Dia merasa tersingkir. Setelah saya punya masalah, teman-teman semua menjauh dari saya, kata dia. Jadi ketika kita datang, itu tarbiyah. Ngomong atau nggak ngomong, kita datang, kita tunjukkan bahwa kami peduli dengan Anda, kami menyayangi Anda. Klip, kita sayangi, kita kenali. Kalau kita nggak datang, kita nggak akan mengenalinya. Datang, mengenali. Itu poin 1, tarbiyah adalah mu'ayasyah. Nomor 2, satu ungkapan yang juga luar biasa, beberapa teman-teman insya Allah sudah membaca artikel yang diposting oleh Ustadz Onur Rafiq Soleh Tamhid sepekan yang lalu. Beliau Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang rajin membuat tulisan-tulisan atau menerjemahkan tulisan-tulisan dan men-share kepada kita semuanya. Pekan lalu beliau menulis, bukan tulisan beliau menerjemahkan tulisan Dr. Adam Syarqawi yang judul tulisannya sangat menarik, yaitu Dalam Islam Perasaan Adalah Ibadah. Judulnya sangat menarik, Dalam Islam Perasaan Adalah Ibadah. Jadi
beliau membuat ilustrasi dalam artikel itu ketika umat Islam sedang berada dalam situasi paceklik, sulit mendapatkan makanan. Lalu anak seorang khalifah, anak Umar bin Khattab, itu makan buah yang sangat segar. Dia menikmati buah-buahan segar. Dan Umar melihat anaknya yang enak-enak menikmati buah segar itu, dia mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa menikmati buah segar seperti ini, sementara umat Muhammad kelaparan. Perasaan Umar bin Khattab yang tidak tega melihat umat Muhammad SAW kelaparan, itu adalah ibadah. Perasaan kita kepada saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, yang mereka terisolir, yang mereka sebagian belum mendapatkan akses bantuan sampai dengan hari ini. Perasaan kita merasa bagian yang ikut berduka, itu adalah ibadah. Dan ketika kemudian saya kembangkan ke dalam perspektif pembinaan, kaderisasi, maka saya ingin meluaskan ungkapan bahwa perasaan adalah ibadah, menjadi dalam Islam, perasaan itu adalah tarbiyah. Ketika para kader PKS datang dengan sepenuh perasaan sayang, penuh perasaan cinta, penuh perasaan yang menunjukkan kita ini sama. Dalam Islam tidak ada pembedaan antara disabilitas dengan tidak disabilitas. Karena Allah membedakan manusia hanya dua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Jadi orang itu di sisi Allah hanya, kamu bertakwa apa tidak bertakwa. Maka yang bertakwa itulah yang paling mulia, bukan karena disabilitas atau tidak disabilitas. Maka kalau kita perhatikan di sini, perasaan kita, kalau kita datang, tadi saya katakan atarbiyah hiya mu'ayyasyah, kita datang, berinteraksi. Dengan perasaan kita, bahwa kita menyayangi mereka, bahwa kita mengenali mereka, memperhatikan mereka, melibatkan mereka, dan memenuhi semaksimal mungkin apa yang bisa kita penuhi, baik secara pribadi, individu maupun oleh kelembagaan struktur kita. Saya kira apabila semua kader PKS sejak dalam dirinya, dalam rumahnya, kemudian interaksi sehari-harinya itu melakukan dua hal ini. Kita melakukan interaksi, mu'ayyasyah, datangi. Makanya program pekan ini atau besok, karena mohon maaf Taineti kemarin ada problem teknis, terlambat waktu memberikan taklimat, sehingga akhirnya yang semestinya pekan pertama di UPA itu sudah membicarakan tema disabilitas, tapi karena terlambat menginformasikannya, akhirnya kita sampaikan kalau enggak pekan 1, pekan 2. Jadi pekan 1 atau pekan 2, karena waktu taklimat turun, itu sebagian sudah berjalan upahnya sehingga terlambat. Oleh karena itu kalau nggak bisa dibahas di pekan 1, bahaslah di pekan kedua untuk upah di seluruh Indonesia, membicarakan, mendiskusikan bahannya sudah kami kasih untuk bagaimana bersikap terhadap disabilitas. Jadi ketika kemudian kita memberikan satu guidance kepada kader-kader kita di seluruh Indonesia melalui jalur upah masing-masing, semua kader kita seluruh Indonesia di upahnya masing-masing itu, mereka ngomongin tentang bagaimana kita bersikap terhadap disabilitas, dan tindak lanjutnya adalah bahwa ayo berinteraksi, karena tarbiyah adalah mu'ayyasyah. Berikutnya adalah tunjukkan rasa itu. Ini soal ketulusan, bukan, mohon maaf ya, ini bukan pencitraan. Bapak Ibu sekalian, saya sering menunjukkan hasil rakernas kita kemarin, Teh Neti, kepada khalayak. Coba perhatikan 8 program unggulan PKS hasil rakernas. 8 program unggulan. Kalau kita bicara partai politik, harusnya pemenangan dong nomor 1. Harusnya kita melakukan rekrutmen pemenangan dong nomor 1-nya. Ternyata enggak, nomor 1 keluarga. Jadi ini bukan pencitraan. Inilah jati dirinya PKS itu. Bahwa PKS itu sangat peduli. Sampai memberikan harga terhadap perasaan. Ya, bahwa kita memiliki perasaan kalau Presiden PKS mengajak kita semuanya peduli dengan korban musibah di Sumatera. Itu bukan hanya saya nyumbang, tapi sampai perasaan. Karena perasaan itu dinilai dalam Islam. Perasaan itu bernilai. Perasaan itu ibadah. Dan perasaan itu tarbiyah. Coba kita datang tanpa perasaan, itu nggak ada tarbiyahnya apa-apa. Kalau kita datang, hadir, mu'ayyasyah, dengan sepenuh perasaan sayang kita, itu tarbiyah. Maka kader PKS dimanapun Anda berada, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, sukseskan gerakan akses PKS, sukseskan Saklip
untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya seperti kata Teh Neti, bukan hanya sekarang ini karena sedang memperingati Hari Disabilitas, tapi ini adalah sebuah kesadaran yang kita bangun untuk kita teruskan, untuk kita jalankan, memberi hadiah kepada penyandang disabilitas bukan hanya karena tanggal 3 kita peringati Hari Disabilitas, tapi itu kapan saja. Ini hanya satu stimulus agar kemudian kita selalu peduli, agar kita menyayangi, agar kita mengenali, agar kita melibatkan, agar kita kemudian memenuhi. Luar biasa, Teh Neti dan tim insya Allah menjadi amal jariah bagi bidang dan sekaligus bagi kita semuanya, DPP, DPW, DPD, DPC, Dipera seluruh Indonesia. Sukseskan program ini, insya Allah ini akan menjadi amal jariah yang akan berbuah kebaikan, termasuk dalam konteks politiknya adalah berbuah kemenangan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita telah mendengarkan gerakan akses PKS, di mana kita sudah diajarkan tentang sikap untuk sayangi, kenali, libatkan, dan penuhi. Maka di akhir tadi Pak Cah mengajak kita semua bahwa anak-anak kita yang disabilitas sudah dicatat Bapak Ibu ya, hari ini juga sudah diterima sebagai bagian dari proses tarbiyah. Bapak Ibu tinggal mencari caranya bagaimana agar anak-anak ini semuanya dilibatkan dalam proses tarbiyah. Ada 2 yang dicatat oleh Pak Cah tadi. Yang pertama adalah soal kita ini harus ada interaksi dengan teman-teman disabilitas. Harus ada interaksi. Maka Bapak Ibu ayo dibantu agar anak-anaknya dilibatkan dalam proses tarbiyah. Bagaimana caranya? Atau mencari kelompok yang sama. Kemudian yang kedua, perasaan. Karena tarbiyah itu bukan soal materi-materi tertulis, tapi tarbiyah itu adalah bagaimana menghadirkan rasa, menghadirkan empati. Maka di sana ada tarbiyah. Bapak Ibu senang anak-anaknya sudah diterima, dibuka pintunya untuk ikut tarbiyah? Insya Allah. Terima kasih Pak Cah, terima kasih Bu Neti, terima kasih Mbak Rani. Mudah-mudahan bicara kita hari ini, bincang-bincang kita pada pagi ini memberi manfaat buat kita semua. Dan sekali lagi apa yang disebutkan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang bukan soal pencitraan, tapi ini adalah amal yang kita rindukan di akhirat nanti menjadi buah-buah kebaikan yang akan dipetik oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi dari saya Nur Indah Harahap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.